يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di malam ke-8 bulan Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Kembali kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, masih melanjutkan kitabus shalah dalam bab al-mawaqit, dan sebagian ulama di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taysirul Alam beliau menyebutkan terkait bab fi syai'in min makruhatis shalah, sebagian perkara yang dimakruhkan dalam salat. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan baca dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala terkait sebagian hal yang hukumnya makruh ketika dilakukan dalam solat. Maka sebelumnya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taysirul Alam beliau mengatakan al-makruhu indal usuliyin, yang dimaksud makruh menurut para ulama usul adalah ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu, sesuatu apabila orang meninggalkannya dia mendapatkan pahala, adapun kalau dia melakukannya maka dia tidak mendapatkan hukuman. Maka ini makruh indal usuliyin. Adapun wa makruhatus shalah, yang dimaksud perkara yang dimakruhkan dalam salat adalah asya tukhillu bikamaliha wala tubtiluha, adalah perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan solat, wala tubtiluha, namun tidak membatalkannya, wahya katsirah, dan makruhatus shalah ini banyak. Dzakarul muallif minha ma yatadammanuhu hadani al-haditsan. Akan tapi di sini penulis Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau hanya menyebutkan sebagian dari makruhatus shalah. Beliau hanya sebutkan dua hadis di dalam pembahasan ini, jadi dua hal yang dimakruhkan dalam salat, dan beliau sebutkan dua hadis. Al-hadithul awal, hadis yang pertama yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka qala al-musannif rahimahullah, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza uqimatis shalah, apabila salat telah dilaksanakan, telah ditegakkan, wa hadara al-asha, kemudian makan malam telah dihidangkan, fabda'u bil asha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukanlah makan malam. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma nahwuhu, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis yang semisal dengan ini. Maka secara umum hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya menjelaskan tentang pentingnya khusyuk dalam sholat. Oleh karena itu Syekh Abdullah Al-Bassam beliau katakan yutlabu fi sholati al-khusyu wal khudu wa khudurul qalbi. Maka dalam sholat seorang itu dituntut untuk khusyuk,
dia tunduk kepada Allah, wa khudurul qalbi, serta menghadirkan hati. Kenapa? Li'anna dzalika huwa ruhus shalah, karena itulah ruh salat. Jadi ruh salat itu adalah khusyuk, hadirnya hati ketika melaksanakan salat. Wa bihasabi wujudi hadzal makna, maka sesuai dengan kadar hadirnya hal ini, yakunu tamamus shalah au nuqsanuha, maka salat itu bisa sempurna atau justru berkurang nilainya. Maka di antara yang menyempurnakan salat ketika seorang khusyuk dalam salatnya. Demikian juga nuqsanuha, yang mengurangi nilai salat seseorang apabila tidak khusyuk, tidak hadir hatinya ketika salat. Fa idza uqimatis shalah, dan apabila salat itu telah ditegakkan, dilaksanakan, wat ta'amu awis syarabu hadiron, adapun ketika itu makanan, minuman telah dihadirkan, telah tersedia. Fayam bagi al-bada'atu bil akli wasyurb, maka kata Syekh Abdullah Al-Bassam, hendaknya seseorang dia memilih makan dan minum terlebih dahulu, ya, hatta tankasira nahmatul musalli, hingga rasa laparnya, rasa hausnya itu hilang. Wala yata'allaqu dhihnuhu bihi, agar pikirannya tidak terpaut dengan makanan tadi. Jadi kalau orang dia ingin sholat kondisi lapar, makanan telah dihidangkan, maka Nabi SAW beliau katakan fabda'u bil asa, hendaknya dia dahulukan makan malamnya. Dan makan malam ini hanya contoh, jadi tidak hanya makan malam, mau makan siang juga demikian. Tapi kondisi seseorang dia memang lapar, makanan telah dihidangkan, sehingga beliau katakan hatta tankasira nahmatul musalli, hingga rasa lapar itu hilang. Wala yata'allaqu dhihnuhu bihi, sehingga pikirannya enggak terpaut dengan makanan, ya, pikirannya itu enggak terpaut dengan makanan. Walikai la yansarifa qalbuhu anil khusyu' alladhi huwa lubbus shalah, demikian juga supaya hatinya itu la yansarif, tidak berpaling dari kekhusyuan. Padahal khusyuk itu kata para ulama lubbus shalah, inti dari salat. Hada ma lam yadik alaihil waktu, dan ini ada catatan meskipun ada khilaf, tapi yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, selama waktu sholat masih lapang. Jadi selama waktu sholat itu masih ada kondisi lapar, makanan telah dihidangkan, maka seorang dia makan terlebih dahulu sebelum sholat. Adapun kalau misalkan dia makan waktu sholatnya habis, maka pendapat jumhur ulama yang demikian dia tunda makannya, dia sholat agar, yaitu hurmatul waktu, di dalam hal ini dia melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sehingga Syekh Abdullah Al-Bassam katakan fa in daqa, apabila waktunya telah sempit. Jadi kalau makan dulu habis sudah, ini makan dulu waktunya habis. Fa khina idin tuqaddamu sholatu fi waqtiha ala kulli syai', maka ketika itu sholat lebih didahulukan, dilaksanakan pada waktunya, ala kulli syai', dibandingkan segala sesuatu. Li'annal mustahab la yuzakhimu al wajib. Nah, kaidahnya penting yang beliau sebutkan, karena perkara yang dianjurkan mustahab, ya, khusyuk dalam sholat itu mustahab, hukumnya sunnah muakkadah kata para ulama. Itu la yuzakhimul wajib, tidak boleh mengalahkan perkara yang wajib. Yang wajib apa? Seseorang sholat tepat pada waktunya. Kalau dia nekat makan kondisi lapar, maka sholatnya enggak khusyuk, namun dia tetap melaksanakan sholat pada waktunya. Tapi kalau dia makan dulu, maka habis sudah waktu sholatnya. Maka kaidahnya kata beliau, li'annal mustahab la yuzakhimul wajib. Jadi perkara yang sunnah, perkara yang dianjurkan itu tidak boleh mengalahkan perkara yang wajib. Ini perkara yang dianjurkan tidak boleh mengalahkan perkara yang wajib.
Maka ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian fabda'u bil asa, maka hendaknya kalian mendahulukan makan malam. Maka al-asa di sini adalah at-ta'amul ladzi yu'kalu fi waqtil asyi. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham Syarah Umdatul Ahkam, makanan yang dikonsumsi di sore hari, wa huwa akhirun nahar. Al-asyi itu maknanya akhir siang, berarti sore hari sebelum masuk waktu malam. Wa dhahiru hadzal hadits wa ghairuhu anna adata ahli Madinah annahum yatanawaluna ta'amal asa qabla al-maghrib. Kata beliau, dhahir hadis ini, demikian juga yang lain menunjukkan kebiasaan penduduk Madinah, para sahabat, annahum yatanawaluna ta'amal asa, mereka itu makan malam qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Jadi mereka biasa makan malam sebelum maghrib. Jadi karena mereka ahlu harth, mereka kebanyakan para petani. Fala yafraguna illa akhiran nahar, mereka biasanya bertani di sawah, di kebun, tidak pulang, tidak selesai kecuali sore hari, sehingga makan malamnya setelah pulang. Maka Nabi katakan fabda'u bil asa, hendaknya kalian memulai makan malam. Perintah di sini apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi fabda'u bil asa ini ada, kalau dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Maka perintah dalam hadis ini apa maknanya? Maka pendapat mayoritas para ulama al-amru lin nadb. Jadi perintah dalam hadis ini tidak menunjukkan kewajiban, namun hanya sunnah. Ini indal jumhur. Adapun Ibnu Hazm ad-Dhahiri, jadi Ibnu Hazm, demikian juga ulama Dhahiriyah, mereka berpandangan perintah dalam hadis ini alal wujub, menunjukkan kewajiban. Sebagaimana beliau sebutkan dalam Al-Muhalla. Jadi perintah dalam hadis ini fabda'u bil asa ini lil wujub. Maka falau qaddamas shalah, pendapat Ibnu Hazm, seandainya orang dalam kondisi lapar, makanan telah dihidangkan, dia sholat, maka fahiya batilatun indahu, sholatnya batal menurut Ibnu Hazm. Jadi kalau orang misalkan mau sholat maghrib atau mau sholat isya, makanan telah dihidangkan, dia kondisi lapar, kok dia nekat sholat, maka fahiya batilatun, sholatnya batal indad dhahiriyah, menurut ulama dhahiriyah. Kenapa? Amalan bidhahiril amr, karena mereka mengamalkan tekstual dari perintah hadis ini. Fabda'u bil asa, hendaknya kalian mulai atau mendahulukan makan malam. Kok dia diperintahkan Nabi makan malam dulu kok malah sholat? Ya, sholatnya batal. Ini pandangan Ibnu Hazm. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, soal pendapat yang tepat bahwasanya sholat atau perintah dalam hadis ini lin nadbi, menunjukkan sunnah. Oleh bahkan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala naqala al-ijma' ala sihhati sholatin man shalla bihadrati ta'amin. Sholat orang yang telah dihadirkan makanan di hadapannya, dia nekat sholat nggak makan, maka sholatnya sah. Maka sholatnya sah. Jadi sholatnya sah, tidak batal. Dan insyaallah ini pendapat yang lebih tepat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Sehingga perintah fabda'u bil asa yang tepat tidak menunjukkan kewajiban, akan tetapi perintah di sini sunnah. Artinya kalau orang yang sudah saya mending sholat sajalah, maka yang demikian sholatnya sah. Jadi sholatnya sah. Baik, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham. Beliau katakan anna ta'am idza quddima waqta sholatil maghrib,
idza quddima waktu sholatil maghrib fa innahu yubda'u bihi qabla ada'is shalah. Apabila makanan telah dihidangkan ya ketika waktu sholat maghrib, maka hendaknya seorang dia mendahulukan makan ketimbang memulai sholat. Wa alal akil alla yu'ajjila hatta tanqadiya hajatahu minhu. Maka orang yang makan jangan tergesa-gesa hingga hajatnya, kebutuhannya terpenuhi. Kenapa? Wadzalika li anna shalah silatun bainal abdi wa rabbi. Karena salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Wala yatimmu dzalika illa bi huduril qalbi. Maka tidak akan sempurna kecuali dengan menghadirkan hati. Wa tafarrughihi minas sawaghil, dan hatinya, pikirannya terbebas dari perkara yang menyibukkan. Fatakdimul akal, maka mendahulukan makan ala sholah dibandingkan dengan melaksanakan sholat, maka yang demikian ini untuk mengantarkan seseorang bihusu'il qalbi wa khudurihi. Hatinya itu khusyuk, hatinya hadir ketika dalam sholat. Kemudian, apakah berarti seorang masa makan lebih didahulukan ketimbang seorang sholat? Ya, maka beliau katakan walaisa hadza min babit tahawuni bis sholat. Ini bukan meremehkan sholat. Yani walaisa hadza min babit tahawun bis sholat. Ini bukan maksud meremehkan sholat. Au taqdimu haqqil abdi ala haqqillahi ta'ala, atau mendahulukan hak makhluk dibandingkan hak Allah. Kok pilih makan dulu ya ketimbang sholat? Milih apa? Mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah? Bukan. Bal innahu mim babi ta'dhimis sholah. Bahkan ini termasuk pembahasan ta'dhimus sholah, mengagungkan sholat. Jadi hatta yakbalu 'alaiha biqalbihi wa qalibi, sehingga seorang dia melaksanakan sholat dengan hatinya. Ini sehingga seorang dia melaksanakan sholat dan menghadirkan hatinya. Yani melaksanakan sholat dan menghadirkan hatinya. Sehingga di sini faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Jadi ketika seorang dia akan melaksanakan sholat maghrib, kemudian makanan telah dihidangkan di hadapannya, dan dia dalam kondisi lapar ingin makan, mana yang didahulukan? Maka dia mendahulukan makan malam terlebih dahulu sebelum sholat maghrib sampai selesai makannya. Karena sholat itu ruhnya tadi hudurul qalb, menghadirkan hati, khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk dalam sholat. Kalau dia mendahulukan makan ke masjid, habis ustadznya, sampai rumah sudah habis. Malah pikirannya sholatnya pengen cepet-cepet. Imamnya panjang ya, dia dongkol sama imamnya. Ya malah yang demikian malah tujuan sholat itu enggak terwujud. Oleh karena itu benar yang Nabi katakan dalam hadis ini, idza uqimatis shalah wa hadaral asa, apabila sholat telah dilaksanakan, telah ditegakkan, kemudian makan malam telah dihadirkan, disediakan, fabda'u bil asa. Maka hendaknya kalian mendahulukan makan malam. Tapi ingat, dalam hal ini ketika seorang dalam kondisi lapar, ingin makan malam. Tapi kalau dia dalam kondisi kenyang, meskipun makanan telah dihidangkan, kemudian masuk waktu sholat, hendaknya dia mendahulukan sholat terlebih dahulu. Baik, kemudian faedah yang lain, dohirul hadis. Dohir hadis ini annahu yuqaddamu ta'amu mutlaqan. Makan ini didahulukan secara mutlak, tanpa ada penjelasan, tanpa ada perincian. Pokoknya makanan telah dihidangkan, mau kondisi kita lapar tidak, makan dulu. Dohir hadis menunjukkan demikian. Jadi dohirul hadis annahu yuqaddamu ta'amu mutlaqan. Karena Nabi katakan fabda'u bil asa, tanpa memberikan keterangan.
Sehingga dari sini dohir hadisnya menunjukkan pokoknya makanan telah disediakan, meskipun sudah dilaksanakan sholat, udah makan dulu, ya mending dia makan dulu. Sawaun akana muhtajan ilaihi aula atau amla, sama saja apakah dia butuh makan atau tidak. Jadi kondisinya lapar atau tidak. Lakin akan tetapi hamalahu ahlul ilm ala ma idza kanatin nafsu muhtajatan lit-ta'am wa muta'alliqatan bihi. Para ulama memaknai hadis ini perintah Nabi fabda'u bil asa apabila seseorang muhtajatan lit-ta'am, dia butuh makan. Muta'alliqatan bihi, jadi hatinya itu terkait dengan makanan tadi, kondisi lapar, ingin makan, makanannya juga enak. Kalau dia ke masjid Istiqomah, pulang udah habis. Pulang sudah habis, dimakan anaknya, dimakan istrinya, ya. Sudah habis. Maka yang demikian kondisinya seperti ini, ya sudah makan dulu, ya. Maka dia makan dulu. Sehingga para ulama tidak memaknai hadis ini sebagaimana dohirnya. Karena perintah Nabi ini substansinya apa? Di balik itu karena pikirannya pasti terganggu, nggak bisa khusyuk. Oleh karena itu nanti di hadis kedua, seorang makruh hukumnya sholat sambil menahan buang air kecil atau buang air besar. Mirip dengan hal ini. Mirip dengan hadis yang pertama ini. Ini perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, maka di sini para ulama memaknai hadis tadi bahwasanya idza kanatin nafsu muhtajatan lit-ta'am wa muta'alliqatan bihi. Apabila seseorang memang dia ada hajat, ada kebutuhan untuk makan, pikirannya juga demikian. Amma ma'a adamil hajah ilaih, adapun sudah kenyang, enggak butuh makan ketika itu, fala yambagi lil muslim an yattakhidha dzalika adatan, maka tidak sepantasnya seorang muslim menjadikan jadi itu sebagai kebiasaan. Pokoknya mau maghrib hidangkan makanan. Itu jadi adat, jadi kebiasaan. Kemudian dia berdalil dengan hadis ini, idza uqimatis shalah wa hadara al-asa fabda'ul asa. Hadisnya benar, tapi pemahamannya yang keliru. Sehingga kata Syekh Abdul Al-Fauzan beliau katakan, amma ma'a adamil hajati ilaihi. Adapun orang yang enggak ada hajat, kondisi juga masih kenyang, ya, makannya juga enggak menarik menurut dia misalkan, maka fala yambagi lil muslim an yattahida dzalika adatan. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Bahkan sudah adzan siapkan makanan. Pokoknya pas adzan siapkan makanan supaya suaminya telat, ya, ke masjid. Maka jangan jadi kebiasaan. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Li'anna hadza yafutu sholatul jamaah, karena yang demikian ini akan menjadikan seorang tertinggal sholat berjamaah. Jadi akan tertinggal sholat berjamaah. Jadi fa innan nafsa idza lam tatuk ila ta'am fa inna taqdimas shalah lan yu'athir 'alal khusyu'. Kalau seseorang dalam kondisi enggak butuh makan, kenyang, dia sholat pun tidak akan mempengaruhi kekhusyuan dia. Maka dia mendahulukan sholat pun khusyuk masih ada. Bikhilafi ma idza taqat ilai. Beda halnya kalau dia ingin makan. Kalau dia ingin makan, maka kekhusyuannya terganggu. Jadi kekhusyuannya terganggu. Oleh karena itu di sini syaratnya makanan telah dihidangkan, kemudian dia kondisi lapar ingin makan, dan yang ketiga bukan jadi kebiasaan. Jadi menghidangkan makanan ketika adzan atau sebelum sholat itu enggak jadi kebiasaan. Kemudian didalili dengan hadis ini. Jadi kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka seorang dia mendahulukan makan terlebih dahulu ketimbang sholat. Baik, kemudian faedah ketiga. Dhahirul hadithi aidon, dhahir hadis ini menunjukkan, jadi tekstual hadis ini menunjukkan annas sholata, bahwasanya sholat itu tu'akhkharu idza quddimat ta'am walau fatatil jamaah au fata awwalul waqti. Sholat itu ditunda, diakhirkan ketika makanan telah dihidangkan meskipun tertinggal jamaah.
tertinggal sholat berjamaah. Au fata awwalil waktu, atau tertinggal awal waktu, jadi mengerjakan sholat di awal waktu. Maka dohir hadis ini menunjukkan demikian. Lakin idza dhaqal waktu, akan tapi kalau waktunya sempit, jadi waktunya sempit, jadi seorang belum sholat asar, disiapkan makan malam, nyiapkannya hampir maghrib. Ya, kondisinya lapar, ya, kondisi dia lapar, belum makan sebelumnya, tapi dia belum sholat asar. Kalau dia makan, maka waktu sholat asarnya hilang, habis. Jadi idza dhaqat al-waqt, apabila waktunya sempit, bihaitsu law qaddama ta'ama la kharajal waqt, dalam artian kalau dia mendahulukan makan, maka sudah keluar waktu. Fal jumhuru ala taqdimis shalah, maka mayoritas para ulama berpandangan hendaknya mendahulukan sholat. Kenapa? Muhafadzatan alal waqti, dalam rangka menjaga sholat pada waktunya. Jadi menjaga sholat pada waktunya. Adapun kalau tidak demikian, waktunya longgar, meskipun tertinggal sholat berjamaah, meskipun tidak melaksanakan sholat di awal waktu, maka yang demikian diperbolehkan. Kenapa kita mendahulukan waktu? Li'annal waqta amruhu adim, karena mengerjakan sholat pada waktunya ini perkara yang penting. Wala khilafa fi wujubi, para ulama tidak berbeda pendapat wajibnya sholat pada waktunya. Thumma inna hadil mas'alati minan nawadir, kemudian masalah seperti ini jarang lah. Jadi seorang jarang, misalkan belum dalam kondisi lapar, makanan dihidangkan, kemudian di akhir waktu sholat dia, itu sangat jarang. Ini sangat jarang. Wala ibrata bin nadir, dan kaidahnya sesuatu yang jarang, data pencilan itu nggak dianggap. Jadi sesuatu pasti ada istisna, pengecualian, sesuatu yang sedikit. Jadi data yang sedikit, maka para ulama katakan la ibrata bin nadir. Jadi sesuatu yang jarang itu nggak jadi parameter, nggak jadi patokan, nggak dianggap. Wa ma'lumun annahu law shallama asiddatil ju', seandainya dia tetap sholat meskipun sangat lapar, fa inna sholatahu sahihatun bil ijma', maka sholatnya sah dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Jadi sholatnya sah. Kondisi lapar, boleh jadi juga nggak khusyuk, ya, tapi dia muhafadzatan alal waqt, ingin mengerjakan sholat pada waktunya, maka ini lebih utama. Amma idza akharaha hatta yahrujal waqt, adapun kalau dia menunda sholatnya, dia mending makan sampai keluar waktu, fa inna fi sihhati sholatihi khilafan, maka terkait apakah sholatnya sah atau tidak khilaf. Jadi kalau orang lapar, ya, kemudian dia tetap nekat sholat, karena kalau dia makan waktu sholatnya habis, maka sholat dalam kondisi sangat lapar, maka para ulama sepakat sholatnya sah. Tapi kalau dia memilih makan terlebih dahulu kemudian sholatnya itu keluar waktu, maka dalam hal ini fi sihhati sholatihi khilafan, para ulama berbeda pendapat apakah sholatnya sah atau tidak. Nah, tentu perkara yang disepakati itu lebih didahulukan daripada perkara yang para ulama berbeda pendapat. Maka pilih saja yang disepakati, sehingga meskipun kondisi sangat lapar, seorang dia sholat. Jadi sehingga sholat pada waktunya, tidak sampai keluar waktu. Baik, kemudian faedah keempat, ahammiyatu khuduril qalbi fis sholah. Hadis ini dalil pentingnya menghadirkan hati dalam sholat. Wa tafriguhu minas sawagil, kita kosongkan hati kita dari pikiran perkara yang menyibukkan. Kenapa? Li'anna sholata silatun bainal abdi wa rabbih, karena sholat itu menyambung hubungan antara kita dengan Allah. Wa hadhihi sholatu la tatimmu illa bi huduril qalbi, dan sholat ini tidak akan sempurna
kecuali dengan menghadirkan hati. Di salat ini enggak akan sempurna kecuali dengan menghadirkan hati. Baik, kemudian faedah yang lain, yusrus syariah al-islamiyah. Maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu mudah. Jadi syariat Islam itu mudah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu mudah. Jadi ketika seorang dia dalam hal ini kondisinya lapar, makanan telah dihidangkan, meskipun dia kehilangan sholat berjamaah, maka dia mendahulukan makan dibandingkan sholat atau dibandingkan sholat di awal waktu. Jadi dibandingkan sholat di awal waktu. Maka ini perkara yang penting yang disebutkan oleh para ulama, atau hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya memperhatikan ruh dari ibadah, jadi memperhatikan ruh ibadah, yaitu diantaranya adalah kekhusyuan dalam sholat, menghadirkan hati itu lebih didahulukan, ya, lebih didahulukan daripada yang lainnya. Jadi daripada yang lainnya. Maka ketika seorang dia harus khusyuk, ya, seorang dia bisa khusyuk, namun dia dalam hal ini misalkan dia tidak harus di saf depan karena bersama dengan anaknya. Jadi kalau di saf depan anaknya ganggu rame, dia tidak khusyuk. Maka pilih di mana dia? Dia pilih mungkin agak belakang di pojok, sholat bersama anaknya. Dia lebih khusyuk, anaknya nggak ganggu orang lain. Maka itu lebih didahulukan daripada dia harus sholat di saf depan. Karena khusyuk itu ruhnya ibadah sholat tadi. Benar, sholat di saf depan itu punya keutamaan. Tapi kalau dia sendiri nggak khusyuk, bahkan berpotensi anaknya tadi mengganggu orang lain, maka dia lebih memilih maslahat yang besar di sini juga. Maka dia agak mundur atau di pojok supaya bisa mengawasi anaknya, tidak mengganggu orang lain, dan dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Jadi dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Maka ini faedah penting yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang hal ini. Baik, kemudian kita masuk hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, terkait tentang makruhatus sholah, yaitu hukmus sholah inda khudurit ta'am au mudafa'atil al-ahbathain. Jadi hukum sholat ketika makanan telah dihadirkan atau seorang dia harus menahan diri dari dua hal yang kotor, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Baikala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'am, tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Artinya tidak sempurna solat ketika makanan telah dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-ahbathan, tidak pula ada solat dalam keadaan menahan dari dua hal yang kotor. Maka sebagaimana disebutkan di hadis sebelumnya, ya, sebelumnya bahwasanya ketika seorang dia sholat, maka yang sangat ditekankan adalah huduril qalbi, jadi kehadiran hati ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu dzalika illa biqati as-sawagil, dan itu enggak mungkin terwujud kecuali dengan
memutus, menghilangkan berbagai hal yang melalaikan. Allati yusabbibu wujudaha adamat tuma'ninah wal khusu'. Kalau hal-hal itu ada, maka dia tidak tenang, dia tidak khusyuk. Lihada, oleh karena itu, fa inna syari', Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat, yaitu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanha anis sholati bi hudurit ta'am, melarang salat ketika makanan telah dihadir. Alladhi nafsul musalli alladhi nafsul musalli tatawakku ilaihi, yang orang yang sholat itu jiwanya ingin untuk makan. Wa qalbuhu muta'alliqun bihi, hatinya terkait dengannya. Maka ini mirip dengan terkait tentang bihadrati ta'am dengan hadis pertama. Wa kadzalika yanha, demikian juga Nabi SAW beliau melarang ma'a mudafa'ati al-akhbathain, seorang dia sholat dalam keadaan menahan dua hal yang kotor. Alladaini huma al-baul wal ghaid, yang dimaksud dua hal yang kotor adalah buang air kecil dan buang air besar. Li'anna sholatal hakin awil hakib, karena sholat orang yang hakin menahan kencing atau hakib menahan buang air besar, ghairu tamah, tidaklah sempurna, linsighali khatirihi bimudafa'ati al-ada, disebabkan pikirannya sibuk oleh usaha menahan dua gangguan tadi. Jadi pikirannya sibuk untuk menahan dua gangguan tadi, sehingga dalam hal ini makruh hukumnya ketika menahan kencing, menahan buang air besar, seorang dia tetap melanjutkan sholatnya. Baik, kemudian tadi sudah disinggung, sudah disampaikan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengambil dhahir hadis ini, di antaranya tadi ulama dhahiriyah, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam, pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falam yusakhihus shalah ma'a wujudit ta'am, salat tidak sah ketika makanan telah dihadirkan. Wala ma'a mudafa'ati ahadi al-akhbathain, salat tidak sah ketika seorang menahan dari buang air kecil atau buang air besar. Wa addu sholata batilatan, maka mereka menilai salat seorang batal. Illa, namun anna Syekhul Islam lam yusakhiha ma'al hajah ila ta'am, terkait makanan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan sholatnya tidak sah kalau seorang lapar, ingin makan. Ini kalau sholatnya ingin makan. Adapun dhahiriyah, mereka berpandangan pokoknya makanan telah dihadirkan, makan dulu. Mau orang lapar tidak, makan dulu ya. Maka ini tentu pendapat yang berbeda dengan mayoritas para ulama. Jadi kalau para ulama mereka berpandangan ila sihhatis sholati ma'a karahatiha ala hadhil hal. Oh, makanan telah dihadirkan, kondisinya lapar, sholatnya tetap sah meskipun itu makruh. Jadi sholatnya tetap sah. Baik, kemudian apa makna la sholata? Tidak ada sholat. La di sini apa? La-nya la nafiyah. Kalau dalam bahasa Arab dia la nafiyah. Dan nafi di sini yatadammanun nahya, mengandung larangan. Maknanya la yusalli insanun, janganlah seorang dia sholat. Dan an-nafyu menurut ulama balaghah itu ablagu minan nahyi, maka dia lebih mengena dibandingkan sekedar larangan. Jadi penafian, penegasian itu ablagu minan nahyi, dia lebih mengena, lebih kuat larangannya dibandingkan sekedar larangan. Jadi dibandingkan sekedar larangan. Wal jumhuru ala anna hadan nafyu nafyun lil anna hadan nafyan nafyun lil kamal. Mayoritas para ulama mereka memaknai penafian dalam hadis ini la sholata, tidak ada sholat, bihadratit ta'am, ketika makanan telah dihadirkan, itu nafyun lil kamal, peniadaan kesempurnaan sholat.
Artinya annahu yukrahu an yusalliya fi hadil hal. Makruh hukumnya sholat dalam kondisi demikian. Walau sholat, seandainya nekat sholat, fa sholatuhu sahihah, sholatnya sah. Jadi sholatnya sah. Maka penafian di sini itu penafian kamal. Misalkan Nabi juga katakan la imana liman la sabarolahu. Masuk Isa? Belum. Tidak ada iman orang yang nggak punya kesabaran. Apakah berarti iman yang nggak sah dia keluar dari Islam? Tidak. Artinya kesempurnaan imannya itu yang berkurang. Jadi la imana, tidak ada iman berarti bukan berarti kafir ya. Liman la sabarolah, orang yang nggak punya kesabaran tidak dikatakan beriman. Bukan berarti dia kafir, tapi tidak sempurna imannya. Demikian juga misalkan Nabi katakan wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqau, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Apakah orang yang suka ganggu tetangganya seorang muslim, seorang mukmin dia kafir? Ya tidak. Artinya tidak memiliki iman yang sempurna. Maka dalil-dalil seperti ini maknanya nafyun lil kamal, menegasikan, meniadakan kesempurnaan tadi. Sehingga la sholata bihadrati to'am itu tidak sama dengan la sholata liman lam yakro bifatihatil kitab. Jadi sama-sama la sholata. Kalau la sholata bihadrati to'am, maka di sini hukumnya makruh. Tapi kalau la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab, la sholata penegasian, peniadaan keabsahan sholat. Sehingga para ulama katakan baca Al-Fatihah rukun sholat. Status baca Al-Fatihah tidak sama sebagaimana status seorang dia nekat sholat ketika makanan telah dihadirkan. Jadi sama-sama la sholata namun berbeda maknanya. Dari mana kita tahu? Ya, kita lihat penjelasan para ulama. Kapan ini yang dinegasikan, yang dihilangkan keabsahannya, kapan yang dihilangkan kesempurnaannya. Nah, ini kita melihat bagaimana penjelasan para ulama. Nah, sebagian ulama ada yang berpandangan nafyun lisihah. Tadi dohiriyah ya, menafikan keabsahan sholat. Jadi sholatnya haram, sholatnya batal kalau makanan telah dihidangkan. Ada yang demikian. Oleh karena itu terkadang ya satu dalil itu dipahami oleh para ulama berbeda. Maka sama, dalilnya sama tapi beda pandangan sehingga menghasilkan hukum yang berbeda menurut para ulama. Demikian fikih ya demikian. Tinggal kalau kita belajar maka kita mengambil pendapat yang menurut kita kuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Nah, itu cara belajar demikian. Jadi seorang dia kalau sudah belajar, kalau kita bisa bahasa Arab, kalau kita belajar usul fikih, kemudian kita melihat ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Oh, pandangannya A, B, dalilnya A dan B, kan? Argumentasinya demikian, ya kita bisa analisis sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kalau nggak bisa gimana? Usah taklid saja. Kalau nggak bisa ya sudah berlaku kaidah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Nah, itu berlaku untuk kita. Kalau kita dalam hal ini tidak bisa menguatkan. Baik, kemudian faedah dari hadis ini, karahatus sholati inda khuduri ta'am al-muhtaji ilaih. Kata Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam, makruh hukumnya sholat ketika makanan dihadirkan dan dia butuh makan. Wa fi hali mudafa'atil al-abathain, demikian juga ketika kondisi menahan dua hal yang kotor. Malam yatik al-waktu, selama waktunya itu masih longgar. Fatuqaddamu mutlaqon, maka sholat didahulukan secara mutlak. Baik, adzan dulu. Insyaallah kita lanjutkan faedah yang lain. Baik, kita lanjutkan faedah yang kedua. Kata Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, anna khudurul qalbi wal khudu' matlubani fi shalah. Kehadiran hati, ketundukan itu sangat dituntut ketika orang sholat. Jadi sholat itu ruhnya khusyuk. Oleh karena itu jangan sampai kita sholat ya, tapi
khusyuk itu hilang dari diri kita. Jadi hudurul qalbi menghadirkan hati, wal khudu tunduk itu matlubani fi shalah, sangat dituntut dalam salat. Bagaimana bisa menghadirkan hati? Faham apa yang dibaca. Maka ini juga penting, usahakan kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Maka pelatihan khusyuk, ada pelatihan khusyuk dalam sholat, itu bisa dikatakan nggak maksimal atau nggak terwujud kalau seorang memang nggak paham apa yang dibaca dalam sholat. Tapi kalau kita paham apa yang dibaca dalam sholat, insya Allah kita bisa menghadirkan hati kita. Apalagi kita misalkan kalau baca juz amma, kita baca tafsir para ulama. Oleh karena itu tafsir surah Al-Fatihah harus tahu, harus baca. Karena itu pasti kita baca dalam sholat. Kita harus menguasai, mendalami betul surah Al-Fatihah. Demikian juga surah-surah yang sering kita baca dalam sholat. Apa tujuannya? Supaya bisa menghadirkan hati. Tapi kalau tidak, ya sulit untuk meraih kekhusyuan, itu sulit. Oleh karena itu di antara buku yang bagus karangan Ustaz Amin Nur Baiz, tafsir sholatnya kalau nggak salah. Jadi itu agar kita benar-benar bisa memahami, bisa khusyuk dalam sholat kita. Baik, kemudian faedah yang ketiga, yang bagi lil musalli ib'adu kulli ma yusghiluhu fi sholati. Hendaknya orang yang sholat menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyibukkannya, yang dapat melalaikannya dari sholat. Maka segala sesuatu yang menyibukkan, melalaikan kita dari sholat, hendaknya kita jauhkan diri kita dari hal yang demikian. Jadi kalau seorang dia sholat namun pikirannya ternyata enggak khusyuk, tidak hadir hatinya, maka berkurang pahalanya sesuai dengan kadar kekhusyukan kita dalam sholat. Baik, kemudian al-faidah ar-rabi'ah, faedah yang keempat, annal haja ila ta'ami awis syarab, kebutuhan terhadap makanan atau minuman, awit tabawul, awit taghawud, untuk buang air kecil, buang air besar, kullu ulaika udrun, semua itu adalah udur, keringanan fi tarkil jum'ah wal jamaah, untuk tidak sholat Jumat atau sholat berjamaah. Bisartin, dengan syarat alla yuj'alat awqatus sholawati mawa'ida lima dzukira mimma huwa fi maqduril insani minha, tidak menjadikan waktu-waktu sholat sebagai waktu khusus untuk hal-hal tadi yang sebenarnya masih bisa diatur. Pokoknya menghadirkan makanan ketika masuk waktu sholat, ya jangan, itu bisa diatur. Tapi kalau memang itu bukan kebiasaannya dan seorang kondisi lapar, makanan telah dihidangkan, nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan tadi jadi kebiasaan, sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan tadi sudah disampaikan, hal ini bukan berarti mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah. Sehingga As-Sun'ani dalam Subulus Salam, beliau katakan, wa'lam anna hadza laisa fi babi taqdimi haqqil abdi ala haqqillahi ta'ala, ketahuilah ini bukan termasuk mendahulukan hak hamba atas hak Allah, bal huwa siyanatun li haqqil bari, bahkan ini justru untuk penjagaan hak Allah sang pencipta, li alla yadkhula fi ibadatihi biqalbin ghairi muqbilin ala munajatihi, yaitu apa? Agar seseorang tidak masuk ke dalam ibadah kepada Allah dengan hati yang tidak menghadap, hati yang enggak khusyuk, tidak siap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini justru dalam rangka tadi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fassara ba'duhum, sebagian ulama menafsirkan khusyuk itu apa? Bi annahu majmu'un minal khauf was sukun. Khusyuk itu gabungan antara rasa takut dan tenang. Fahuwa ma'nan yakumu fin nafsi yadharu minhu sukunun fil a'dha
yulaimu maqsudal ibadah. Maka makna yang tertanam dalam jiwa yang tampak pengaruhnya pada ketenangan anggota badan sesuai dengan tujuan ibadah. Ini sesuai dengan tujuan ibadah. Kemudian para ulama mereka menyebutkan ajma'al ulama ala annahu laisa lil abdi illa ma aqala minha. Para ulama sepakat seorang hamba enggak akan dapat pahala dari sholatnya kecuali bagian yang dia pahami, yang dia sadari. Sehingga Allah katakan wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Demikian juga Allah katakan wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Maka dari sini dua ayat ini para ulama katakan mereka sepakat annahu laisa lil abdi illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak akan mendapatkan bagian dari pahala sholat kecuali yang dia pahami, yang dia sadari. Maka pentingnya khusyuk demikian. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban secara marfu', innal abda la yusalli shalah la yuktabu lahu usruha wala sudusuha. Sesungguhnya seorang hamba melaksanakan sholat namun tidak dicatat baginya kecuali pahala 1/10 atau 1/6-nya. Jadi 1/10 atau 1/6-nya. Maka fas-sholatu innama furidat li iqamati dzikrillah. Salat itu disyariatkan untuk seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yaku fi qalbil musalli ta'dimun wa haibatun lahu naqasat qimatus shalah. Ini poin penting. Maka jika di dalam hati orang yang sholat enggak ada ta'dim, enggak ada pengagungan, enggak ada haibah, ya, seorang mengagungkan Allah, maka naqasat qimatus shalah. Nilai sholat seorang berkurang. Nilai sholat seorang berkurang. Wa khuturul qalbi huwa tafriquhu min kulli ma huwa mulabisun lahu. Maka hadirnya hati itu mengosongkan dari segala sesuatu yang melekat padanya. Fayaktarinu iddakal ilmu wal amal. Sehingga pada saat itu ilmu dan amal bergabung. Wala yajril fikru fi ghairihima. Pikiran tidak kemana-mana selain kepada keduanya. Wa ghaflatul qalbi fi sholati anil munajat malaha sababun illa al khawatir an nasi'ah an hubbid dunya. Dan kelalaian hati dalam sholat dari munajat tidak memiliki sebab kecuali karena lintasan-lintasan pikiran yang muncul. Kalau kata para ulama, kata Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam an hubbid dunya, karena kecintaan seorang terhadap dunia. Dan faedah yang terakhir dikiaskan dengan ketika seorang kondisi lapar, makanan telah dihidangkan atau menahan buang air kecil dan buang air besar, maka al-haqal ulama, para ulama mengkiaskan, menganalogikan dengan hal tadi, kullu ma yushilu balul musalli, itu segala sesuatu yang menyibukkan pikiran orang yang sholat. Misalkan apa? Menahan buang angin. Itu masuk dalam hal tadi. Jadi kalau seorang bahkan sambil gerak-gerak, ya, kanan kirinya ini ngapain orang ya? Sambil gerak-gerak dia, wah Ustadz tanggung sudah tasawuf akhir. Sudah tasawuf akhir ya. Maka dia tahan itu. Maka kalau ini membahayakan dirinya, ya jangan. Tapi kalau ditahan sebentar juga tidak mengurangi kekhusyuan, masih bisa, insya Allah nggak masalah. Ini jadi masalah dalam hal ini mengurangi kekhusyuannya atau masih rakaat pertama. Jadi kalau sudah rakaat terakhir tanggung, saya harus sholat 4 rakaat lagi. 4 rakaat lagi udah hampir salam, ya, udah hampir salam. Ya ditahan sebentar, sedikit, insya Allah tidak mengabahaya jadi masalah kalau masih di awal-awal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita di malam hari ini. 2 hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi terkait tentang di antara makruhat as-shalah, jadi perkara yang
dimakruhkan dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum diakhiri, jika ada hal yang disampaikan tanyakan, persilakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undangan. Oh, jam berapa? 11 sampai jam 13. Oh iya. Sehingga kalau prakteknya kan jam 11 mulai ada macam-macam salaman dijelaskan. Sehingga melewati masa jam. Apa boleh itu dilakukan seperti ini? Akhirnya tinggal sholat berjamaah. Lalu kalau sholat berjamaah kan pahalanya 27. Iya. Kalau sendiri bagaimana pahalanya kalau memulai hadis ini, Ustaz? Lapar nggak kan ya? Atau sengaja dari rumah belum makan? Jangan. Kalau antum hadir ke walimah, makan dulu di rumah supaya nggak malu katanya di walimah. Para ulama menganjurkan ya silakan saja nggak makan. Ustaz, saya belum masak, nggak masalah. Tapi hendaknya seorang dia misalkan sarapan dulu nggak masalah. Ketika di walimah pun misalkan makannya tidak sesuai ekspektasi dia, nggak masalah juga. Jadi lebih nyaman. Jadi kalau sesuai dengan yang ditanyakan tadi, apabila kondisinya seorang diundang untuk menghadiri walimah, katakanlah jam 11 siang sampai jam 1, kalau memungkinkan baginya tetap sholat berjamaah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak memungkinkan, benar-benar tidak memungkinkan, apalagi pengantinnya sudah pakai baju macam-macam, nggak memungkinkan, ribet lah. Dia bisa sholat setelah jam 1. Maka kalau dia punya kebiasaan sholat berjamaah, mudah-mudahan masuk dalam sabda Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu bihi muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia sakit atau safar, artinya ada udzur, maka akan tetap dicatat untuknya pahala ibadah yang biasa dia lakukan meskipun dia ketika dia sehat dan tidak safar. Maka sakit dan safar ini contoh saja. Tapi kalau ada udzur yang lain dan itu dipertimbangkan oleh syariat dan tidak memungkinkan menghindarinya, mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi kalau masih memungkinkan, ya ini waktunya bisa diatur, Ustaz, tetap bisa sholat berjamaah, bahkan sesama orang yang hadir dalam walimah, maka ini tentu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Cukup ya insyaallah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.